Baik, poin yang pertama yaitu penjajahan Inggris di Indonesia 1811 hingga 1816. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Red Batav yang dipimpin James William Johnson. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada James William Johnson yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegaran untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Johnson menyerah dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles pada tahun 1815. Raffles ditarik oleh digantikan John Vendale. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai Raffles Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Inggris memperoleh India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bancoleon atau Bengkulu sebagai penghasil lada. Yang poin kedua yaitu sejarah tanam paksa atau kultur Texel. Latar belakang dari sejarah sistem tanam paksa ini dengan pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1847 yang dipelopori oleh Johannes van den Bosch yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan penanaman tanaman ekspor yang laku di pasaran dan memaksa penyerahan hasil tanam hanya kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain diterapkannya di Jawa, sistem tanam paksa juga diterapkan di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Latar belakang dari sistem tanam paksa ini ada beberapa hal yang melatar belakangi kebijakan tanam paksa. Di antaranya Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte 1803 hingga 1815 di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan perpecahan wilayah pada tahun 1830. Besarnya biaya untuk menumpas pemberontakan Diponegoro atau Perang Jawa. Kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk penutup keuangan. Kegagalan praktik diliberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur van den Bosch yaitu menyelamatkan ekonomi dari krisis sebab saat itu kas pemerintah Belanda kosong. Kultur Texel mewajibkan setiap desa menyisihkan tanahnya sebagian besar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nilam. Selanjutnya, sejarah ekonomi liberal kolonial Hindia Belanda. Latar belakang diberlakukannya ekonomi liberal dengan desakan penghapusan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak tahun 1830 oleh Van den Bosch memang memberi dampak besar bagi Belanda yang mengalami kekosongan kas negara pada masa itu. Namun, berjalannya waktu dengan menentang penerapan sistem tanam paksa yang dianggap tidak manusiawi, terutama dari parlemen Belanda atau kaum liberal humanis. Keduanya mendesak kepada pemerintah Belanda untuk mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian wilayah jajahan. Desakan tersebut sebagai jawaban atas penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Salah satu tokoh kaum humanis dari Belanda bernama Eduard de Wasdeker pada tahun 1860 menerbitkan buku berjudul Max Havelaar dengan nama samaran bernama Multatuli. Dalam bukunya, Eduard de Wasdeker mengisahkan kekejaman Belanda kepada jajahan Jawa. Buku ini dianggap sebagai bentuk kritikan kepada Belanda terhadap praktek tanam paksa di Hindia Belanda.
Selanjutnya, sejarah ekonomi liberal kolonial Hindia Belanda. Latar belakang diberlakukannya ekonomi liberal dengan desakan penghapusan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diberlakukan sejak tahun 1830 oleh Van den Bosch memang memberi dampak besar bagi Belanda yang mengalami kekosongan kas negara pada masa itu. Namun, berjalannya waktu dengan menentang penerapan sistem tanam paksa yang dianggap tidak manusiawi, terutama dari parlemen Belanda atau kaum liberal humanis. Keduanya mendesak kepada pemerintah Belanda untuk mengurangi peranan pemerintah dalam perekonomian wilayah jajahan. Desakan tersebut sebagai jawaban atas penindasan terhadap orang-orang Jawa dan Sunda. Salah satu tokoh kaum humanis dari Belanda bernama Eduard de Wasdeker pada tahun 1860 menerbitkan buku berjudul Max Havelaar dengan nama samaran bernama Multatuli. Dalam bukunya, Eduard de Wasdeker mengisahkan kekejaman Belanda kepada jajahan Jawa. Buku ini dianggap sebagai bentuk kritikan kepada Belanda terhadap praktek tanam paksa di Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu perlawanan Pattimura terhadap Belanda. Pattimura merupakan tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di wilayah Maluku. Kekayaan rempah-rempah Maluku telah menjadi incaran bangsa-bangsa Barat untuk melakukan monopoli perdagangan. Dengan datangnya Belanda dan monopoli perdagangan yang dilakukan berakibat pada kekerasan bagi rakyat Maluku. Latar belakang dari Perang Pattimura ini sekitar abad ke-16 hingga 17 Masehi, bangsa Barat mendatangkan ke Maluku untuk merebutkan kekuasaan. Maluku sempat dikuasai oleh Inggris pada abad ke-19 sebelum kembali lagi dikuasai oleh Belanda. Hal ini dikarenakan adanya Traktat London yang penyerahan wilayah Indonesia kepada Belanda. Kronologi Perang Pattimura, kesewenang-wenangan Belanda memicu perlawanan rakyat Maluku. Pada Mei 1917, rakyat Maluku melakukan pertemuan untuk membahas strategi dalam perlawanan Belanda. Pada pertemuan di tanggal 14 Mei 1817 disepakati Thomas Matulesi sebagai pemimpin pergerakan dengan julukan Kapiten Pattimura. Setelah dilantik, Pattimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya dalam perlawanan terhadap Belanda, yaitu Anthony Rebok, Philips Latimainina, Lucas Celano, Arong Lisa Pavi, Melchior Kesaulia, dan Sarasa Sanaki. Pada tanggal 15 Mei 1817, dilakukannya penyerangan pada pos-pos dan benteng Belanda di wilayah Saparua. Pada operasi ini, pasukan Pattimura berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan residen Saparua, Van den Berg. Pada tanggal 20 Mei 1817, diadakannya rapat harian untuk membulatkan tekad berjuang perlawanan Belanda dengan proklamasi Porto Hari. Pada waktu itu yang sama, Belanda menyerang balik dengan 300 pasukan Ambon yang dipimpin Mayor Betes untuk merebut kembali benteng Dorstede. Penyerangan tersebut kemudian dikenal dengan nama Ekspedisi Bejes. Upaya Bejes berhasil digagalkan Kapitan Pattimura dan pasukannya. Dampak dari perang Pattimura salah satunya adalah dikuasai benteng Dorstede oleh rakyat Maluku. Perang Pattimura juga berhasil menyatukan semangat rakyat Maluku dalam melawan penindasan Belanda. Berakhirnya perang Pattimura membawa kesengsaraan rakyat Maluku akibat Belanda yang bertindak semakin sewenang-wenang. Berkat jasa-jasanya dalam mempertaruhkan nyawa dalam memperjuangkan melawan Belanda, Pattimura kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya, masa VOC transisi pemerintah Belanda. Masa transisi VOC Verenigd Oost-Indische Compagnie ke pemerintahan Hindia Belanda terjadi pada awal abad ke-19. Periode ini menandai berakhirnya kekuasaan VOC dan peralihan penindasan atas wilayah Nusantara ke tangan pemerintah Belanda. Latar belakang dari masa VOC transisi pemerintahan Belanda. Yang pertama yaitu kebangkrutan VOC.
VOC mengalami berbagai masalah termasuk korupsi, pengelolaan keuangan yang buruk, dan persaingan dagang yang meningkat. Pada akhir abad ke-18, hutang VOC membengkak sehingga perusahaan tidak mampu lagi beroperasi. Yang kedua, pembubaran VOC. Pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Semua asetnya termasuk hak-hak istimewa dan wilayah kekuasaan di Nusantara dialihkan kepada pemerintah Belanda. Masa transisi VOC 1800 hingga 1816, di mana wilayah VOC menjadi koloni Belanda. Setelah pembubaran VOC, wilayah-wilayah yang sebelum dikuasai VOC termasuk di Nusantara menjadi milik negara Belanda dan diorganisasi ulang menjadi koloni Hindia Belanda. Selanjutnya, kekuasaan awal pemerintah Belanda 1800 hingga 1811. Pemerintah Belanda meneruskan kebijakan VOC di bawah pengawasan langsung. Namun di situ menjadi rumit karena Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis Napoleon Bonaparte. Selanjutnya, pendudukan Inggris 1811 hingga 1816. Akibat kekalahan Belanda dalam Perang Napoleon, Inggris mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda dari 1811 hingga 1816. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles memimpin wilayahnya ini dengan berbagai reformasi, termasuk penghapusan sistem feodalisme.